Berjumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa vice versa, bisa tidak, bisa resonate, bisa tidak, bisa kebolak-balik, bisa enggak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya tersebut sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu yang suka kepoin kamu diam-diam. Nah, jadi video ini tuh tentang siapa dia seseorang yang suka kepoin kamu diam-diam. Siapa kira-kira? Oke, langsung saja kita akan coba tarik energinya dan kita akan lihat siapakah dia. Oh ya, buat teman-teman semuanya, aku ingetin lagi yang ingin gabung di personal reading, private reading atau coaching, kalian bisa lihat semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini ya, langkah-langkahnya, cara-caranya. Kita lihat siapakah dia terlebih dahulu. Seseorang yang suka kepoin kamu diam-diam. Kita tarik energi dia terlebih dahulu. Siapa dia? Siapa dia? Seseorang yang suka kepoin kamu diam-diam. Siapa dia? Seseorang yang suka kepoin kamu diam-diam. Oke. Kita coba lihat siapa dia, seseorang yang suka kepoin kamu diam-diam. Kita akan coba lihat siapa dia. Aku di sini melihat beberapa di antara kamu mungkin ngerasa bahwa saat ini baru mengenal seseorang yang baru kamu kenal di sosial media, atau mungkin di tempat kerja baru kamu, atau mungkin bisa juga dia adalah orang yang bisa dibilang saat ini mengharapkan kamu untuk menjadi pendamping hidupnya. Di sini aku melihat bahwa kebanyakan di antara mereka ingin mengenal kamu jauh lebih dekat, jauh lebih dalam. Tetapi namanya baru kenal, orang ini nggak mungkin dong otomatis langsung tanya begitu banyak tentang kehidupan kamu yang mendalam. Di sini aku merasa orang ini nggak memiliki kepercayaan diri dan nggak memiliki keberanian untuk menanyakan hal tersebut. Ya takutnya aku ini kan belum jadi apa-apanya elu gitu. Takutnya justru malah bikin kamu ngerasa nggak nyaman. Jadi orang ini tuh dengan cara dia sendiri berusaha ingin tahu gitu ya, story kamu, flashback ke belakang dengan cara ya dia kepo-kepoin IG kamu, Facebooknya kamu, Twitter kamu, sosmednya kamu. Jadi seperti itu. Aku merasakan ada sebuah energi kebahagiaan. Kenapa dia sampai berkorban rela-relain kepo-kepoin kamu? Yang saya lihat di sini dia udah mulai ngerasa bahagia, dia udah mulai ngerasa nyaman sama kamu, dan dia seolah-olah menemukan sesuatu hal yang berbeda yang ada di dalam diri kamu. Sehingga hal tersebut memancing untuk dia makin ingin penasaran tahu kamu lebih jauh lagi dan lebih dekat lagi. Di sini beberapa di antara kamu ada yang sudah ngerasa peka ya bahwa dia ada rasa sama kamu, tapi beberapa di antara kamu ada yang masih belum ngeh nih. Dalam artian tuh ini orang maksudnya apa ya? Dibilang suka juga enggak, dibilang enggak suka juga enggak. Ada beberapa di antara kamu yang masih terombang-ambing dalam kebingungan, enggak tahu pastinya dia ini sayang atau enggak sama kamu. Yang jelas dari pihak dianya, aku melihat bahwa dia sudah ada ketertarikan, ingin mengenal kamu jauh lebih dalam lagi, karena dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang selama ini dia cari. Di sini aku melihat ada juga beberapa di antara mereka yang dia ya, seseorang ini tuh dia udah menjalani hubungan sama kamu, tapi karena suatu hal kamu dan dia jadi ngestak gitu ya.
Belum ada kata putus, belum ada kata berakhir. Karena kesalahpahaman antara kamu dan dia jadi miskomunikasi, yang artinya kamu dan dia cuek-cuekan, ada yang blokir-blokiran di sini yang saya lihat, ada yang masih memendam kekecewaan, masih memendam emosi. Jadi antara kamu dan dia saat ini posisinya nggak terkoneksi. Ada juga beberapa di antara kamu yang bisa dibilang kamu sama dia kenalnya sudah cukup lama, tetapi karena suatu alasan gitu ya, suatu alasan tuh entah pekerjaan, entah mungkin dia ganti nomor, ataukah mungkin kesibukan masing-masing yang membuat ini orang itu nggak bisa meneruskan pendekatan dia pada saat dulu. Tetapi sampai detik ini orang ini tuh kayak masih merasa kepo, ingin tahu tentang kehidupan kamu, tentang apa yang kamu lakukan saat ini, tentang apa yang saat ini sedang terjadi sama kamu. Dengan cara apa? Dia berusaha keras gitu ya. Ada yang udah menemukan mungkin sosmednya kamu, ada yang masih belum. Ada yang mungkin beberapa di antara mereka dapetin nomor kamu dari temen kamu yang dulu gitu. Yang jelas harapan dia ingin mencoba masuk lagi dalam kehidupan kamu, tetapi dalam situasi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena beberapa di antara mereka mungkin saat ini sudah merasa mendapatkan apa yang dia capai, dan ada juga beberapa di antara mereka yang memang gak bisa move on dari kamu gitu. Ada juga beberapa di antara mereka yang aku melihat bahwa dulunya dia masih belum diberi kesempatan untuk mengutarakan isi hati dia ke kamu. Nah, untuk saat ini dia sepertinya sudah mulai memberanikan diri gitu ya untuk berusaha ngedeketin kamu lagi gitu ya, dengan harapan kamu bisa menerima dia sebagai soulmate kamu, pendamping kamu gitu ya, cinta sejati kamu. Maka dari itu orang ini tuh kayak mencoba ingin mengulik kamu, posisinya kan tanpa komunikasi gitu. Jadi kayak ini orang ingin ngulik kamu, berusaha mencari tahu tentang diri kamu gitu. Kebanyakan sih yang saya lihat di sini dia kepoin kamu itu dari sosmed, IG, Facebook dan lain sebagainya gitu. Cuman orang ini nggak memiliki keberanian untuk nyapa duluan gitu. Karena beberapa alasan, mungkin beberapa di antara kamu saat ini sudah ada pendamping atau kekasih baru atau pacar baru atau mungkin udah punya suami, udah married, udah punya istri gitu ya. Itu yang membuat nyali dia jadi berpikir 2 kali gitu. Tapi rasa ingin memiliki itu masih tinggi sampai detik ini. Di sini aku melihat ya bahwa memang kebanyakan di antara mereka yang namanya perasaan itu nggak bisa dibohongi gitu ya. Sekalipun bagi kamu yang ngerasa baru kenal sama dia atau yang sudah cukup lama mengenal dari dia dan yang nggak terkoneksi sekalipun, tapi orang ini tuh susah gitu ya rasanya menghilangkan batin perasaan dia ke kamu. Bahkan perasaan tersebut dia bawa sampai detik ini. Ya mungkin beberapa di antara mereka ada yang sempat mencoba membuka hati untuk orang baru, tapi bagi mereka ini bukanlah suatu hal yang bisa menghilangkan perasaannya ke kamu gitu. Karena rasa sayang tersebut tidak bisa dihapuskan di dalam dirinya dia. Bahkan makin dia melupakan kamu, makin pula tersiksa batin dan perasaannya. Di sini ada juga ya yang sepertinya dia seneng nih gitu ya, bisa terkoneksi sama kamu, tapi nyeseknya kenapa gitu ya, kok saat ini kamu udah ada pasangan yang baru gitu. Cuman ya menurut aku ada juga beberapa di antara mereka yang nekat, ada juga beberapa di antara mereka itu yang sebenarnya menginginkan kamu tapi nggak berani. Alhasil ya kayak seolah-olah kamu pendekatan sama dia itu kayak menjalani sebuah pendekatan yang cukup rumit gitu loh. Kadang orang ini perhatian, kadang orang ini menunjukkan perasaan, kadang orangnya itu kayak tarik ulur. Kenapa demikian? Ya mungkin beberapa di antara mereka ada yang sadar bahwa kamu saat ini tuh sudah deket sama yang lain, atau sudah punya pasangan, atau sudah berumah tangga. Tapi rasa dia ingin memiliki itu masih cukup tinggi, masih dia simpan perasaan sayangnya untuk kamu gitu. Selain itu, bagi kamu yang
apa ya, yang sudah merasa pisah lama sama dia, kemudian kamu terkoneksi lagi nih sama dia berkat dia kepo-kepoin kamu. Sebenarnya perasaan dia cukup dalam gitu ya, dia cukup merasa bahagia. Pada akhirnya ya dibalik ketidakjelasan hubungan kemarin gitu ya, dibalik rumitnya, ricuhnya kehidupan percintaan kamu dan dia kemarin, akhirnya bisa dipertemukan lagi. Ada juga beberapa di antara mereka itu yang masih mencari waktu yang tepat gitu ya, untuk dia bisa terkoneksi sama kamu lagi. Tapi dia tetap gitu, tetap ngotot, tetap nge-stalking, tetap kepo gitu ya. Ya dalam artian tuh kayak orang ini mungkin mencari sesuatu hal yang pas, kapan waktu dia yang tepat untuk mencoba menghubungi kamu kembali. Dan bagi kamu yang ngerasa baru kenal sama si doi dan dia belum mengutarakan isi hatinya ke kamu harus sabar. Kenapa harus sabar? Ya karena aku melihat dia bukanlah tipikal seseorang yang pemberani dalam mengutarakan isi hatinya. Tapi dari gestur tubuh gitu ya, dari tutur bahasa, tutur katanya, itu bisa mencerminkan perasaan dia gitu. Kayak kamu nantinya akan merasakan sesuatu hal yang berbeda aja dari dia. Wah, ini orang ternyata kok di balik penuh teka-teki rahasia ini kok kayaknya menyimpan perasaan suka ya sama aku gitu. Cuman kamu nggak mau terlalu menyimpulkan, ya takutnya kamu sendiri yang ngerasa kegeeran gitu. Jadi kamu hanya bisa memendam dari hati. Tapi aku yakin entah cepat entah lambat seseorang ini pasti akan mengutarakan isi hati dia ke kamu gitu. Dan di sini aku melihat bagi kamu yang mungkin ngerasa dulu pernah deket sama dia, tetapi karena suatu hal kamu dan dia akhirnya terpisah, nge-stuck gitu ya. Aku melihat bahwa dalam waktu dekat orang ini akan mencoba hadir kembali di dalam kehidupan kamu setelah dia kepoin kamu. Tetapi bagi kamu yang saat ini ngerasa punya pasangan, ya orang ini hanya bisa melihat kamu dari kejauhan gitu ya. Tetapi pasti suatu saat orang ini bakalan menghubungi kamu kembali. Jadi seperti itu. Di sini aku melihat bahwa beberapa di antara kamu terkadang ada ya yang suka dibikin kepo juga sama dia gitu. Dia kepoin kamu, tapi kamu juga kepoin dia gitu. Jadi kalian berdua sama-sama kepo satu sama lain, tapi tanpa sadar satu sama lain, seperti itu. Karena aku melihat beberapa di antara kamu ada yang merasa ya suka aja diperhatikan sama dia, suka aja deket sama dia. Ada juga beberapa di antara kamu yang mungkin tuh apa ya, dalam artian nih orang tuh kayak seolah buat teka-teki misteri yang seolah itu menunjukkan ini orang suka, tetapi kayak sukanya itu terhambat gitu, kayak nggak bisa mengungkapkan. Yang jelas aku melihat siapapun dia di sini tuh kayak keinginan dia pingin ngejar kamu gitu ya, pingin mendapatkan hati kamu, pingin ngedapetin perasaan kamu dengan cara dia sendiri. Ya memang sih bagi mereka mendapatkan kamu itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, tetapi mereka percaya bahwa dengan kesabaran, dengan ketulusan, dengan perlakuan yang baik dan sopan, cepat atau lambat pasti kamu akan diluluhkan sama dia. Bahkan aku aja ngelihat gitu ya, mungkin beberapa di antara kamu ada yang secara tidak langsung tuh udah dibikin nyaman banget ke dia, udah dibikin sayang banget sama dia, udah dibikin bucin banget sama dia, walaupun dia masih belum mengutarakan isi hatinya dia. Aku bisa melihat aura kamu ya, terkadang di saat membayangkan dia itu langsung klepek-klepek, langsung melayang-layang gitu ya. Ya seolah-olah itu kayak kamu sudah dimiliki sama dia gitu. Padahal kan nih orang, kebanyakan di antara mereka masih belum mengutarakan isi hatinya. Dia hanya sebatas kepoin kamu, tapi dari segi hati dan perasaan memang cinta dia itu untuk kamu gitu. Di sini ada juga ya beberapa di antara kamu yang ngerasa itu kayak terjebak, kedekatan antara kamu dan dia itu kayak berlarut-larut gitu loh. Yang artinya tuh kalau lo sayang ya udah utarakan aja gitu. Jangan seolah-olah itu
kita menjalani hubungan yang kucing-kucingan, kejar-kejaran nggak jelas gitu, tarik ulur gitu. Aku juga ngerasa capek. Ada juga ya yang terjebak dalam situasi yang seperti itu. Cuman ya menurut aku beberapa di antara mereka memang sengaja gitu ya, sengaja menarik ulur hubungan antara kamu dan dia. Kenapa demikian? Karena orang ini tuh untuk meyakinkan lagi apakah kamu ini pantas untuknya atau tidak gitu. Tapi dari segi overall sih aku melihat bahwa apa yang dia cari itu ya ada di dalam dirinya kamu gitu. Cuman memang ini orang itu pinter aja bikin kamu merasa penasaran, bikin kamu makin apa ya, intinya tuh kayak makin kepo banget lah gitu sama kamu gitu. Makin kepo, makin penasaran gitu. Karena aku dia pinter gitu, orangnya pinter. Yang aslinya kamu bener-bener apa ya, awalnya dia kepoin kamu gitu, terus kamu yang akhirnya kepoin dia gitu loh. Jadi kayak berbalik kepo di sini. Sampai senyum-senyum sendiri ya. Aku ngeliat energi ini orang itu memang apa ya, dalam artian tuh suka tapi membingungkan gitu loh. Di sini ada juga bisa dibilang tuh seek of fun ya. Sebenarnya beberapa di antara kamu menyambut mereka dengan penuh apa adanya sih gitu. Ya bisa dibilang tuh nggak perlulah kamu ngerasa takut gitu ya untuk mengutarakan apa yang ada di dalam diri kamu gitu. Karena justru apabila kamu terjebak dalam situasi yang seperti ini tuh malah bikin kamu tambah runyam gitu. Jadi yang kayak kalau memang kamu suka ya udah utarakan aja gitu. Nggak usah terlalu kepo-kepoin lah, nggak usah terlalu kode-kodean lah gitu ya, nggak usah terlalu tarik ulur lah. Aku nggak suka gitu. Karena di sini tuh kayak aku bakalan nyambut kamu gitu loh. Yang penting kamu ngomong aja secara jujur apa yang saat ini sedang kamu rasakan, daripada intinya itu penuh dengan drama, penuh dengan kekepoan gitu ya, penuh dengan tarik ulur tapi nggak mengungkapkan. Itu justru malah bikin kamu sebenarnya ngerasa bosan sendiri kalau lama-lama di seperti itu kan. Sebenarnya dari segi apa ya, beberapa di antara mereka itu ada yang memang lebih ke jaga kondisi kedekatan antara kamu dan dia. Mungkin beberapa di antara mereka itu ada yang merasa sadar ya bahwa bisa dibilang tuh kayak ikatan antara kamu dan dia ini benar-benar ikatan yang sudah lama. Yang sudah lama itu ada yang sudah menganggap bahwa kamu ini adiknya, kamu ini adalah adiknya dia, atau kamu ini kakaknya dia. Kamu itu udah dianggap kayak saudara sendiri, sahabat sendiri. Beberapa di antara mereka itu yang membuat bisa dibilang tuh dia nggak mau gitu. Hanya gara-gara dia ada perasaan sama kamu, kemudian dia mengutarakan isi hatinya ke kamu. Kemudian setelahnya itu malah bikin antara kamu dan dia jadinya ada jarak gitu. Jadi kayak beberapa di antara mereka yang dia takutkan tuh masalah itu. Karena apa? Basically kayak antara kamu dan dia gitu ya. Deketnya itu bener-bener yang udah deket banget, tetapi yang kayak udah kayak sahabat, udah kayak kakak adik gitu ya, udah kayak teman gitu ya, udah kayak segalanya deh gitu. Jadi kayak ini orang tuh nggak mungkin lah gitu ya. Aku nggak boleh mentingin ego aku sendiri, aku nggak boleh mementingkan perasaan aku sendiri, aku nggak mau gitu ya. Apabila dia mementingkan perasaan diri dia sendiri, kedepannya justru malah membuat antara kamu dan dia jadinya ada jarak gitu. Dia nggak mau. Di sini kebanyakan di antara mereka, menurut aku tuh orangnya tuh paling pinter banget menata strategi gitu ya. Menata strategi biar walaupun nih orang suka ke kamu, walaupun nih orang cinta ke kamu, tapi dia nggak terlalu menunjukkan gitu. Dan di sini tuh yang kayak seolah-olah kamu dituntut untuk memecahkan teka-teki tersebut. Dia memang di awal tuh yang penasaran ke kamu, tapi lama-lama itu kayak kamu kepancing energinya jadi lebih penasaran ke dia gitu. Yang semula dia kepoin kamu, tiba-tiba itu kayak sontak di dalam pikiran kamu itu langsung kepikiran juga nge-stalkingin dia gitu. Ini sebenarnya ada apa? Ya karena yang saya lihat ini orang pinter banget gitu ya, pinter banget dalam mengatur sebuah strategi. Walaupun dia suka, walaupun dia cinta, tetapi orang ini tuh kayak mampu memancing kamu untuk bisa kepoin dia gitu loh.
memang menurut aku orangnya sih lebih banyak diam. Orangnya juga menurut aku lebih suka sendiri gitu ya. Lebih suka sendiri itu dalam artian tuh apa sih? Ya mungkin orangnya itu jarang suka nongkrong-nongkrong lah gitu ya. Ya nongkrong tuh paling sepentingnya aja. Tapi waktu dia itu lebih banyak dia habiskan untuk bekerja, untuk ya udah di kamar aja gitu ya, nonton TV, nonton film, main games gitu. Kebanyakan orangnya tuh self, orangnya suka sendiri. Dan di sini aku melihat bahwa beberapa di antara kamu memang saat ini tuh udah ada yang bener-bener dibikin apa ya, karena berawal dari keponya dia, akhirnya kamu itu kayak tertaklukkan juga olehnya gitu loh. Gimana tertaklukkan? Ya itu tadi gitu. Yang semula dia kepoin kamu, tiba-tiba kayak kamu langsung terpancing ingin mengenal dia juga lebih dekat gitu. Dan ini tuh kayak dibikin seolah-olah tuh kayak kamu merasa penasaran banget sama dia gitu. Bener-bener gimana ya, dalam arti itu kayak langsung sontak gitu loh, langsung sontak kembali kamu akhirnya memikirkan dia. Memang sih orang ini tuh kayak pandai ya, paling pinter bikin seseorang tuh jadi berbalik penasaran, bikin seseorang itu jadi berbalik mikirin dia. Paling pinter juga orang ini tuh apa ya, dalam artian tuh mencairkan perasaan orang. Padahal beberapa di antara kamu di awal tuh ada yang ngerasa biasa banget loh sama dia gitu. Tapi makin kesini kok aku energinya makin ketarik untuk makin mengenal dia lebih dekat lagi gitu. Itu yang terkadang beberapa di antara kamu itu bingung gitu loh. Ini sebenarnya perasaan apa sih gitu ya. Padahal aku di awal tuh fan-fan aja gitu. Gak ada mengarah yang aku nyaman ke kamu, suka ke kamu. Tapi makin kesini kok nama dia itu terngiang-ngiang di dalam batinnya kamu gitu. Cuman di sini ada juga beberapa di antara kamu yang dalam artian tuh kayak meragukan perasaan kamu sendiri. Yang artinya tuh jangan-jangan ini hanya spekulasi dari pikiranku aja, atau jangan-jangan ini cuma cinta sesaat. Jadi ada beberapa di antara kamu yang merasa terombang-ambing dalam asumsi tersebut gitu. Ya kamu takut aja gitu ya, apabila kamu udah ngerasa fan gitu ya, udah ngerasa care, sayang ke dia, nyaman ke dia, tiba-tiba perasaan ini tuh cuma perasaan sebelah gitu ya. Dan ini tuh kayak asumsi dari pikiran kamu aja. Jadi kayak benar-benar ada beberapa di antara kamu yang ngerasa takut akan hal itu. Tapi ada juga yang beberapa di antara kamu yang merasa ya udah deh gitu, aku ikutin alurnya aja sama kamu gitu. Kalau misalnya kamu jalan ke barat, aku akan ke barat. Kalau kamu jalan ke timur, aku bakalan jalan ke timur gitu. Ikuti sesuai alur yang sudah Tuhan jalankan, seperti itu. Di sini aku juga melihat bahwa kayaknya beberapa di antara kamu itu ada yang suka dibikin emosian sama dia gitu loh. Emosian tuh apa sih? Jadi orang tuh kayak pinter banget bikin kamu ngambek ke dia gitu loh. Ya padahal bisa dibilang mungkin kebanyakan di antara kamu ya ikatannya itu hanya sebatas mungkin PDKT-an, teman dekat, belum yang bener-bener resmi jadian gitu. Cuma entah kenapa kayak ini orang itu pinter banget bikin kamu tiba-tiba itu kayak memancing emosi kamu gitu ya, sehingga kayak kamu itu ngambek ke dia. Ya mungkin ini adalah salah satu cara dia bikin kamu biar nggak bosen sama dia gitu. Terkadang kan ada seseorang yang hubungannya terlalu monoton, romantis terus gitu. Tapi kalau ini orang enggak gitu. Orangnya bisa banget bikin kamu itu terbuai kenyamanan, dan seolah-olah itu selalu ada hal baru yang dia lakukan, seakan-akan tuh biar bikin kamu ngerasa nggak bosen sama dia gitu, biar selalu nyaman terus. Menurut aku sampai tahap ini kebanyakan di antara mereka itu masih menahan perasaannya. Walaupun kebanyakan di antara mereka dia sudah paham dan dia sudah sadar bahwa dia sayang sama kamu, tapi kebanyakan di antara mereka dia masih menahan perasaannya. Dia nggak mau terlebih dahulu terjun terlalu dalam gitu ya, di dalam hati dan perasaan kamu sebelum dia melewati proses perjuangan sama kamu gitu. Karena menurut aku ya orangnya itu tipikal seseorang yang
suka berjuang, sama-sama berkorban gitu. Jadi dia nggak mau, dalam artian tuh sebelum dia membuat sebuah komitmen gitu ya, ikatan yang lebih serius sama kamu, dia jatuh terlalu dalam ke kamu. Kenapa demikian? Karena dia sering gitu ya, dia udah jatuh terlalu dalam, tapi sama pasangannya itu dipermainkan gitu. Dan ini tuh kayak jadi pembekalan atau pembelajaran yang sangat berharga bagi dirinya. Maka dari itu kayak kedepannya orang ini nggak mau gitu ya. Kebanyakan di antara mereka yang baru mengenal kamu nggak mau terjun terlalu dalam. Ini berlaku semuanya ya. Jadi kayak seolah biarkan aja gitu ya, ikuti alurnya. Baru misalkan kamu sudah yakin ke dia dan dia udah yakin ke kamu gitu, barulah orang ini mungkin akan menyelami hati kamu lebih dalam lagi. Ini orang memang kayak ngeselin juga ya, aku baca energinya, ikut greget juga sih, kayak bener-bener gimana gitu. Yang suka kepoin kamu diam-diam. Sebenarnya apa sih keinginannya dia dari kepoin kamu? Keinginan dia itu apa? Ini aku akan tarik ke energi dia lagi. Sebenarnya keinginan dia itu cuma satu sih gitu ya. Cuma satu itu apa? Ya, dalam artian aku bisa ngeberikan perasaan aku ini ke kamu gitu. Terserah mau kamu nerima atau enggak. Yang jelas aku dengan setulus hati ini ingin kamu itu tahu bagaimana rasa sayangku ke kamu, bagaimana cinta aku ini ke kamu itu kayak apa gitu. Ya walaupun memang kisah perjalanan kamu itu dipenuhi dengan suka duka gitu ya, dipenuhi dengan kesimpang riwuhan, tapi nggak peduli gitu. Yang penting dia ingin sekali gitu ya, kamu itu tahu perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu itu kayak apa gitu. Tujuan dia itu sebenarnya itu. Selain itu juga menurut aku orang ini ingin sekali gitu ya, apabila diberi kesempatan itu ingin memperjuangkan kamu gitu. Tapi juga kamu harus bisa serius, kamu harus bisa ngejaga hati kamu juga gitu, biar aku ini gak sia-sia. Karena kayak seolah-olah orang ini tuh sudah capek gitu ya menjalani kehidupan cinta dengan penuh tipu daya yang kayak gini-gini aja gitu. Jadi kayak keinginan dan harapan dia, kalau memang kamu bisa serius untuk aku, ya udah gitu, yuk kita jalani. Aku bakalan korbanin gitu ya, korbanin perasaan aku ke kamu. Tetapi kalau misalnya kamu nggak mau gitu ya, kamu menolak, ya nggak apa-apa. Yang penting aku sudah mengutarakan isi hati aku yang sesungguhnya ke kamu. Jadi seperti itu. Kebanyakan di antara kamu memang menurut aku masih mikir gitu ya. Kebanyakan di antara kamu itu kayak masih mikir. Ada juga yang kamu masih belum berada di posisi ingin membuka hati. Ada juga beberapa di antara kamu yang memang masih belum ngerasa siap gitu ya, karena terlalu banyak bekas luka atau trauma yang ada di dalam diri kamu. Beberapa di antara kamu ada yang masih ingin fokus karir, atau mungkin ingin fokus menjalani kedekatan yang kayak biasanya aja gitu, nggak perlu yang terlalu serius-serius banget gitu. Jadi kayak posisi kamu saat ini benar-benar kayak masih mikir, masih penuh dengan pertimbangan langkah apa yang akan kamu ambil sama dia ke depannya gitu. Selain itu juga menurut aku sih, orang ini impian dia itu udah cukup lama banget ya. Impian dia itu udah cukup lama banget ingin mendapatkan hati kamu gitu ya. Cuman ya mungkin kan beberapa di antara mereka ada yang ngerasa baru kenal ke kamu. Jadi nggak mungkin juga dong, takutnya dia ini kamu judge sebagai orang yang modus gitu ya. Dan bagi mereka yang ngerasa udah cukup lama kenal sama kamu tapi belum mengutarakan, ya aku melihat bahwa dia sebenarnya menginginkan kamu sejak awal. Tetapi karena suatu urusan gitu ya, atau kesibukan masing-masing, sehingga dia tidak bisa meneruskan atau melanjutkan perjuangan cinta dia sama orang yang dia sayang. Tetapi apabila dia diberi kesempatan satu kali lagi, orang ini akan berusaha gitu ya, membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri gitu. Di sini sih aku melihat bisa dibilang tuh kayak ya mereka posisinya saat ini tuh sedih gitu ya. Sedih tuh
Sedih kenapa gitu ya? Ya sedihnya itu di saat dia cinta sama seseorang, dia suka sama seseorang, tetapi melihat orang yang dia suka, beberapa di antara kamu sudah ada pendamping hidupnya, sudah ada pacar, sudah ada kekasih, sudah ada suaminya, sudah ada istrinya mungkin gitu ya. Jadi ya kayak ini orang itu sedih. Intinya tuh apa? Dia sayang, dia cinta, tapi yang seolah itu kayak nggak bisa tersampaikan gitu loh. Cuman ya bagi beberapa mereka yang merasa bahwa kamu nggak memiliki siapapun, nggak punya PDKT, nggak punya pasangan, ya dia berani gitu ya, berani untuk memperjuangkan perasaan dia terhadap orang yang dia sayang. Karena di sini sih menurut aku dia tipikal seseorang yang rendah hati gitu. Dia nggak mau terlalu banyak janji, dia juga nggak mau terlalu banyak kata. Bahkan bisa dibilang tuh kayak kamu melihat dia ini pribadi seseorang yang kurang bisa romantis. Tetapi dari segi hati dan ketulusan, orang ini tuh layak dan bisa banget untuk diandalkan. Aku tarik dari energi dia, aku ngebaca itu yang kayak gini loh. Aku itu nggak, ya sebenarnya menginginkan kamu, tapi juga nggak memaksa kamu untuk cepet-cepet memberikan sebuah keputusan apakah aku ini kamu terima sebagai pendamping hidup kamu atau tidak gitu. Karena sebenarnya yang dia inginkan tuh ya yang penting kamu tahu dulu gitu bagaimana perasaan aku ke kamu gitu loh. Yang penting kamu nyaman dulu sama aku, yang penting kamu cocok dulu sama aku gitu. Baru kamu bisa boleh memutuskan seperti apa kita ke depannya. Dan di sini sih aku melihat bahwa ya memang ya dalam artian tuh kayak dunia itu luas, begitu pula juga orang gitu. Banyak seseorang yang bisa dibilang tuh kayak lebih dari kamu itu ada, tetapi ini orang itu tipikal seseorang yang jujur gitu. Dia bukannya tipikal seseorang yang munafik ya. Munafik terhadap perasaan diri dia sendiri. Kalau dia ngerasa suka sama orang, ya dia suka gitu. Kalau dia nggak suka sama orang, ya dia nggak mau munafik pura-pura cinta gitu. Apabila dia tertarik sama kamu, ya itu tandanya dia memang suka sama kamu. Dia memang cinta sama kamu. Hanya saja kan porsi seseorang itu berbeda-beda. Ada yang langsung berani mengungkapkan, ada yang tarik ulur dengan cara dia sendiri, ada yang kesannya tuh berbelit-belit. Tetapi percaya bahwa semua energi di sini gitu ya, tujuan dia memang ya ingin tahu kamu lebih dekat, ingin tahu lebih dalam gitu. Di sini sih aku juga melihat beberapa di antara mereka ada yang menurut aku ini mantan ya, kehidupan dari masa lalu. Mantan kamu yang sejatinya itu dia pernah putus sama kamu gitu ya, karena suatu kesalahan. Dan saat ini tuh kayak dia sudah mendapatkan karmiknya. Seolah-olah orang ini tuh ingin kembali di dalam kehidupan kamu, ingin menebus dan minta maaf atas apa yang sudah dia lakukan kemarin ke kamu atau masa lampau yang dulu gitu ya. Cuman ya aku lihat beberapa di antara kamu ada yang ya nggak apa-apa gitu, aku maafkan. Ada juga beberapa di antara kamu yang ngerasa nggak siap aja memaafkan dia karena sudah banyak bekas luka yang dia tinggalkan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin readingan Clarissa dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di personal reading, private reading, atau coaching, teman-teman bisa lihat semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Oke, jangan lupa subscribe ya, subscribe dan tekan tanda like-nya. Dan kalian bisa berkomentar ya apabila ada sesuatu hal yang ingin kalian tanyakan. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan tema yang berbeda. Bye bye, terima kasih.